Sekarang kita akan membicarakan jawaban atas latihan evaluasi pemahaman di season 5. Ya. Ini proyek kita, ya, rinciannya sesuai yang ada di slide yang sudah kita bahas. Kemudian kita tahu ini ada 8 tahun, ya, 8 tahun, maka ini sudah disiapkan ini sel yang ada di sini. Ini ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 sampai 8. Kemudian ini ada bulannya, juga sudah disiapkan dari bulan ke-1 dan seterusnya sampai bulan yang terakhir sesuai umur ekonomisnya ini sampai ke 96. Kemudian nanti sudah disiapkan ini kapitalnya nanti di sini, biaya tetap, biaya variabel, biaya total, manfaat, dan seterusnya sudah disiapkan. Nah, lalu deskripsinya seperti yang ada di slide ini, kapitalnya, biayanya, manfaatnya ada di sini, persis seperti yang ada di slide. Kemudian nanti kita akan menghitung ini NPV, kemudian gross benefit cost ratio dan net benefit cost ratio. 3 hal ini yang akan kita hitung di video yang ini. Kemudian kita mulai. Pertama kita mau isi di sini kapitalnya. Ya, kapitalnya itu dikeluarkan sebelum proyeknya berjalan. Sehingga ini dimasukkan di bulan yang ke-0 ini. Kita cari kapitalnya, kemarin totalnya adalah ini. Ya. Berarti itu kita masukkan di sini. Ya. Kita masukkan kapitalnya ini. Oke, sudah masuk. Sekarang biaya tetapnya. Biaya tetapnya nanti kita masukkan di sini. Biaya tetapnya kemarin ada yang bulanan, ada yang tahunan. Kita masukkan yang bulanan dulu. Ini kita cari biaya tetapnya yang bulanan. Biaya tetap bulanan adalah ini, ya. Ini dari sini. Kemudian mau kita kunci, ya, dikasih tanda untuk dikunci supaya ini di copy tidak bergeser, kasih tanda dolar ini atau pakai F4, ya. Kemudian ini kita copy ke bawah karena tetap, ya, segini terus, yang bulanan segini terus, ini kita copy ke bawah saja. Oke. Lalu di samping yang bulanan ada yang tahunan, sehingga ditambahkan di sini yang bulan pertama itu ada uang yang dikeluarkan untuk 1 tahun, yaitu yang ini, yang di bawah, yang 25 juta ini setahun sekian, maka dimasukkan. Ya, itu masuk ke sini. Terus awal tahun kedua juga dibayar lagi. Kita masukkan lagi. Ini awal tahun ketiga dimasukkan lagi. Diulang lagi tahun keempat. Tahun keempat diulang lagi. Tahun kelima juga. Tahun ke-6. Kita cari, ini 25 juta. Tahun ke-7. Kemudian tahun yang terakhir. Ini. Nah, kemudian misalnya kita setelah berbicara dengan tim, kemudian menyimpulkan, oke, tahun pertama segini. Kemudian tahun kedua diperkirakan biaya-biayanya naik. Maka tinggal kita sesuaikan ini. Ini
kita modifikasi rumusnya. Ini kita kalikan, misalnya naik 10% gitu ya. Berarti ini dikalikan 1,1 gitu ya. Nah, ini naik 10% semuanya. Nah, ini tinggal kita copy ke bawah saja. Ini selama tahun kedua. Ya. Misalnya berlaku tahun kedua masih segitu, tahun ketiga masih segitu misalnya ya. Nah, yang ini karena angkanya beda, ya. Ini kan ada tambahan tahunannya, sedangkan ini tidak, berarti ini dikasih rumus sendiri, dikalikan 1,1. Ya, kita copy ke bawah sampai sini. Ya, misalnya ini berlaku juga di tahun yang kedua. Berarti ini kita copy di tahun yang kedua. Tahun ketiga. Nah, misalnya tahun keempat sudah beda lagi. Ya, ini diubah asumsinya. Tadi dikalikan 1,1, yang tahun keempat misalnya dikalikan, ini dikunci dulu seperti tadi. Kita kurung. Kemudian dikalikan tahun keempat sudah naik lebih tinggi lagi, misalnya 1,2. Ya, ini juga yang bawah ini juga dikalikan 1,2. Itu sudah naik 20% dibandingkan tahun yang pertama. Oke. Ya. Lalu kita copy ke bawah sampai akhir tahun keempat. Misalnya ini berlaku juga di tahun yang kelima. Ya, kita copy ke tahun yang kelima. Kemudian masih berlaku tahun ke-6, misalnya perkiraan kita begitu. Lalu tahun ke-7 sudah ganti lagi, ya ini kita ganti. Kita lakukan seperti tadi. Dikurung. Kemudian dikalikan, ini misalnya 1,3. Ini juga dikalikan 1,3. Lalu ini di copy ke bawah sampai akhir tahun ke-7. Terus ini misalnya juga berlaku untuk tahun ke-8, tinggal di copy saja. Tahun ke-8. Nah, ya, itu biaya tetap. Biaya variabelnya tadi kita lihat di sini. Biaya variabelnya ini 5.000 per gelas per porsi, ya. Berarti kita masukkan di sini. Ini sama dengan ini, perhatikan ya. Ini yang diisi mulai tahun ke-1. Karena tahun 0 belum jalan, operasionalnya mulai tahun ke-1 bulan ke-1. Ini misalnya tadi biaya variabelnya itu adalah ada 2 tadi. Ini kita lihat di sini. Ini makanan ditambah minuman, ya. Lalu dikalikan, itu kan per porsi, ya. Lalu nanti ini dikalikan ini nanti volume penjualannya per bulan di sini, tapi belum kita masukkan, tapi ini diklik aja udah bisa. Nah, ini supaya nanti tidak berubah rumusnya, kita kunci di sini pakai F4. Ya, sementara masih 0 karena di sini belum diisi. Ya, kita copy ke bawah. Kita copy ke bawah. Nah, masih 0 semua. Di biaya variabel ini pun kita bisa mengasumsikan perubahan. Misalnya, oke, tahun pertama masih, tahun kedua masih, misalnya tahun ketiga diubah. Bukan segini, tapi misalnya ini dikalikan 1,1, artinya biayanya naik
10%. Ya. Maka ini diklik, ya belum kelihatan, belum ada pengaruhnya karena yang volume tadi belum diisi. Ini misalnya berlaku sampai mana ya, misalnya 2 tahun sampai tahun keempat. Sini ya. Kemudian yang ini beda lagi. Yang ini misalnya dikalikan 1,2 tergantung asumsi kita. Ya. Terus ini di copy. Berlaku 2 tahun misalnya setelah sepakat dengan tim mengatakan oke, 2 tahun. Maka di sini sampai sini. Oke. Kemudian mulai tahun ke-7 misalnya dianggap beda lagi. Kalikan lagi. 1,3 misalnya. Biayanya naik terus. Ya, udah 30% dari tahun pertama kenaikannya. Ini sampai sini. Oke. Lalu biaya totalnya tinggal ditambahkan ini. Ini ya, kapitalnya ditambah biaya tetapnya, ditambah biaya variabelnya. Nah, tinggal copy ke bawah. Oke, ini di bawah sudah dibuat penjumlahannya, sumnya ya sudah dibuat. Ya, saya rasa tidak sulit. Lalu volume penjualan. Ya, di file di bagian bawah tadi sudah ada volume penjualan, asumsi volume penjualan seperti yang sudah dibicarakan di slide. Ya, kalau sudah mapan, nanti volume penjualan rata-ratanya 13 sekian ini per bulan. Misalnya pada awal-awalnya tidak sampai segitu, ya. Ini di sini pada awalnya misalnya pada bulan yang pertama, ini ya bulan pertama misalnya hanya 0,3 saja. Yang datang masih sedikit ya, 0,3. 0,3 dikalikan yang angka yang di bawah tadi, yang mapan tadi. Mana ya, ini. Mungkin bulan kedua ini saya kunci lagi ya. Bulan kedua misalnya saya copy gini ya. Saya copy gini sampai bulan ke-12. Bulan ke-12. Nah, ini. Misalnya bulan kedua masih 0,3 kita anggap. Bulan ke-3 masih. Bulan ke-4 mulai naik, misalnya ini diganti 0,5. Bulan selanjutnya masih 0,5. Bulan selanjutnya lagi misalnya sudah naik jadi 0,7. Ini sudah 0,7. Lalu ini masih 0,7 terus. Anggap saja ini 0,7 terus sampai sini. Ya. Terus mulai bulan yang pertama tahun kedua ini sudah normal, ya. Pembelinya sudah banyak, normal misalnya seperti angka ini. Berarti tinggal kita ambil di situ. Ini berarti kita ambil itu tanpa dikalikan apa-apa. Mana tadi? Ini. Nah, ini kita copy ke bawah. Misalnya berjalan normal sampai akhir tahun ke-6. Ya, oh, belum dikunci tadi ini ya. Belum dikunci. Ya, baru kita copy. Baru di copy. Sampai akhir tahun ke-6. Nah, lalu mulai awal tahun ke-7 misalnya menurun. Ya, ini di copy lagi ke bawah sedikit. Atau di copy sekalian lah ke bawah. Ini.
Nah, tapi awal tahun ke-7 ini bukan lagi segitu. Misalnya dikalikan mulai menurun dia. Dia mulai menurun. Misalnya gini aja. Misalnya diperkirakan tiap bulan itu menurun 5% dari tahun sebelumnya misalnya. Ini pakai cara lain ya, cara mengubah asumsi. Berarti ini mulai ini kita buat gini aja. Sama dengan tahun sebelumnya dikalikan 0,95. Itu ya, berarti kan turun 5% itu. Nah, ini misalnya berlangsung terus sampai akhir tahun ke-7 misalnya. Akhir tahun ke-7. Terus mulai tahun 8 penurunnya lebih parah. Ya, misalnya bulan sebelumnya dikalikan 0,5. Turun hanya setengahnya dari bulan sebelumnya. Ya. Nih, kita copy ke bawah, turun terus. Sehingga ini pada bulan terakhir hanya 2. Ya. Bulan 2. Ini berarti usahanya kalau diteruskan akan rugi, marginal cost-nya lebih besar dari marginal benefit-nya, kemudian ditutup. Gitu ya. Itu kira-kira alasan umur ekonomis, tapi ini terlalu ekstrim. Mungkin ini kita kurangi jangan 0,5. Misalnya ini 0,7 gitu ya. Kalau 0,7 misalnya. Kesepakatannya 0,7. Kita copy ke bawah. Nah, ini ya. Ini. Lalu, berarti benefitnya berapa? Volume nilai penjualannya berapa? Jadi tinggal ini dikalikan harganya kan? Berarti ini dikalikan harganya. Tadi ada di bawah sudah harganya. Harganya ini makanan, minuman. Nah, ini tinggal dimasukkan. Ini ditambah ini. Ya kan? Makanan, minuman. Cuma diatur rumusnya ini. Ini tadi ada 12 dikalikan, ini kan dijumlahkan. Lalu ini dikunci supaya nanti kalau di copy tidak berubah. Ini. Berarti nilai penjualannya sekian ini pada bulan ini. Misalnya ini di copy ke bawah. Maka dapat semua ini. Ini dilebarkan sedikit. Nah, cuma misalnya kemudian kita perkirakan, oke, tahun pertama harganya segitu, tahun kedua harganya segitu. Ya, ini supaya sekarang lebih nyaman, ini dikunci di sini ya, kunci di sini. Misalnya ini bulan ke-1 segitu harganya, bulan kedua misalnya tahun ketiga harganya dinaikkan, sudah berani menaikkan harga. Maka ini ya tinggal dikalikan saja. Dikalikan misalnya naik 10%, 1,1. Itu ya. Tinggal di copy ke bawahnya. Misalnya 2 tahun sekali harganya naik gitu ya. Ini. Kemudian ini misalnya 1,2. Jadi sudah naik 10% dari tahun yang awal tadi. Dari tahun sebelumnya. Ya, kita copy ke bawah sampai akhir tahun ke-6. Terus tahun ke-7 misalnya naik lagi jadi 30% ini ya. 30% itu artinya 30% dari tahun yang awal atau 10% dari tahun sebelumnya. Ini sampai selesai usahanya. Misalnya. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Nilai penjualannya segitu. Kalau kembali kita ke sini, ke belakang, ini sekarang biayanya sudah terisi, karena ini sudah tidak kosong lagi volume penjualannya, sudah otomatis terisi.
Ya. Lalu sekarang kita bisa cari manfaat bersihnya. Berarti saya geser sini supaya kelihatan. Ini manfaat bersihnya. Berarti yang ini, ya, benefitnya dikurangi biaya totalnya, dikurangi capitalnya. Nah, kita gabungkan, kita copy sampai tahun yang terakhir, sampai bulan yang terakhir. Ya, ini. Lalu, misalnya, kita mau hitung NPV sekarang ya, untuk NPV. Untuk hitung NPV, kita harus tahu discount factor-nya. Karena NPV itu tadi rumusnya adalah present value dari manfaat bersih. Manfaat bersihnya sudah ada. Ya, di sini sudah ada manfaat bersihnya. Present value-nya sekarang. Nah, untuk mencari present value, kita harus tahu discount rate-nya. Atau di rumus discount factor kan ada I. I-nya itu adalah discount rate namanya. Nah, discount rate itu diambil, tadi sudah dijelaskan dari opportunity cost of capital. Misalnya, ini kita tidak akan membahas lagi opportunity cost of capital itu apa. Misalnya sudah ditentukan oleh yang melakukan evaluasi 20%. Ini sudah ditulis 20% misalnya ya. Cara mencarinya silahkan lihat di slide-slide di bab sebelumnya. Ya, misalnya 20%. Nah, berarti kita tinggal masukkan di sini diskon faktornya saja. Ingat rumus diskon faktor itu 1 dibagi 1 plus I pangkat periodenya. Ya, berarti ini kita masukkan rumusnya 1 dibagi ya suatu pangkat periodenya. Periodenya adalah ini kan. Ini periodenya. Kemudian ini yang kurung yang ini kan 1 ditambah I-nya ditambah opportunity cost-nya. Misalnya dibuat kurung dulu. Ini kan per tahun misalnya, ya, ini per tahun. Supaya jadi per bulan kan perlu dibagi 12 dulu. Bagi 12. Supaya tidak bergeser, ini dikunci dulu. Ya. Kalau yang C11 tadi tidak perlu dikunci karena ini memang harus rumusnya berubah terus bulan kalau rumus pertama ya bulan ke-0 kemudian bulan ke-1 dan seterusnya. Berarti kita sudah dapatkan ini discount factor-nya 1 karena periode ke-0 discount factor-nya pasti 1 karena bilangan di pangkat 0 pasti 1 gitu ya. Nah, maka ini kita copy ke bawah sekarang. Nah, ini diskon faktornya mulai dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita cari NPV-nya. NPV-nya tadi kan present value. Present value itu diukur dengan diskon faktornya ini dari manfaat bersih. Ini manfaat bersihnya sudah ada, tinggal dikalikan saja berarti. Ya, ini diskon faktor dikalikan manfaat bersih. Berarti ini adalah present value-nya. Tinggal di copy. Nah, ini ya, ini present value bulan ke ini, present value bulan ke ini, present value dan seterusnya. Setelah dijumlah, didapatkan angka ini. Ya, 4, sekian. Nah, berarti kita sudah dapatkan 1 angka untuk NPV-nya. Ya, kita cari ke bawah lagi tadi. Nah, berarti ini NPV-nya sama dengan ini. Mana tadi ya? NPV-nya ini. Tadi yang ini ya. Oh, bukan. Sorry, yang ini ya. NPV-nya yang ini. Yang ini. Ya. Enter. Nah, berarti diulang di sini ya. Tadi yang di atas dimasukkan lagi di sini.
supaya nanti terkumpul jadi satu jawaban-jawaban. Ya, NPV-nya 4,9 miliar. Ya, karena lebih besar dari 0, berarti itu dari sisi NPV dia layak, dia bagus. Ya, proyek ini. Kemudian kita masih perlu menghitung gross benefit cost ratio. Untuk menghitung gross benefit cost ratio, kita perlu tahu present value dari benefit, present value dari cost, present value dari capital. Seperti rumusnya tadi. Ya, diingat lagi rumusnya tadi. Berarti ini kita perlu cari tahu present value dari benefit. Caranya ya ini discount factor dikalikan benefitnya. Ya, dikalikan. Jadi benefitnya kan ini. Di sini nilai penjualan. Tinggal di copy ke bawah. Terus present value dari capital. Caranya sama. Discount factor dikalikan kapitalnya. Kita cari kapitalnya agak ke kiri ya. Nah, ini. Terus copy ke bawah. Nah, ini 0,0 terus karena memang kapitalnya ternyata hanya di bulan ke-0 dalam contoh kita. Bukan berarti pasti begitu, tapi kebetulan contoh kita bisa saja dalam kenyataan mungkin bulan ke-13 ada pembelian kompor lagi, ya masukkan sini. Bulan ke-37 ada pembangunan bangunan warung atau bangunan toko atau bangunan restoran, masukkan sini. Ya. Nah, lalu lakukan juga untuk cost-nya. Cost-nya, present value-nya ini discount factor, dikalikan biaya totalnya ini. Copy ke bawah. Ini. Nah, sekarang kita bisa hitung gross benefit cost ratio-nya. Kita masukkan sini. Gross benefit cost ratio adalah present value dari benefit. Tadi sudah kita hitung, tinggal kita klik saja present value dari benefit. Ini present value dari benefit. Ya, totalnya ada di bawah. Ini dibagi present value dari capital. Present value dari cost, tadi yang ini, ya, ditambah present value dari capital, yang ini. Nah, ternyata gross benefit cost ratio-nya 2,33, lebih besar dari 1, artinya benefitnya lebih banyak daripada, atau lebih besar daripada cost dan capital. Sekarang yang ini, net benefit cost ratio, ini adalah present value dari manfaat bersih yang positif dibagi present value dari manfaat bersih yang negatif. Tadi kan rumusnya gitu. Nah, ini sama dengan ini ada sesuatu ya dibagi sesuatu. Cuma yang bawah nanti perlu dikalikan negatif. Maka saya kalikan negatif. Ya. Karena yang atas dulu cari yang positif dulu. Ya, kita jumlahkan yang positif-positif present value dari net benefit yang positif. Present value dari net benefit itu kan berarti NPV. Ya. Ini kita cari yang positif-positif. Sini ya, kita jumlahkan saja, pakai rumus saja, pakai sum. Ya, kita jumlahkan karena kebetulan berjejer-jejer, berarti bisa dijumlah nih. Yang positif ini di sini, positif ini positif terus, positif. Berarti harus berhenti di sini. Ya. Dibagi, ini yang kita cari sekarang yang negatif-negatif. Yang negatif itu juga pakai sum bisa, atau yang kita mulai dari yang awal. Yang awal tadi kan ada negatif juga. Berarti yang ini dulu. Ini ya, ditambahnya kemudian pakai rumus sum. Karena berjejer-jejer lebih cepat kalau pakai rumus ini. Ya, ini klik sini dulu. Masukkan. Ya. Jadi udah berapa ini? 60. Lebih besar dari 1. Berarti
present value dari manfaat bersih yang positif lebih besar daripada yang negatif. Berarti bagus dari sisi atau layak dari sisi net benefit cost ratio. Ya. Itu berarti kita sudah menjawab 3 pertanyaan tadi. Catatannya adalah NPV itu sebenarnya bisa dihitung dengan function. Ya, bisa dihitung dengan function. Kalau dihitung dengan function, ya, misalnya saya tulis di sini, ya, saya buat di sini, karena ini tidak ada tempatnya khusus untuk NPV, atau di sini ya, di sini, kalau selnya tidak dikunci ini bisa, kita pakai function di sini. Cuma kalau pakai function itu ada kendala. Kendalanya function di Excel itu mengasumsikan periode itu dimulai dari ke 1, bukan ke 0. Tidak ada periode ke 0, ke 1. Jadi nanti angkanya akan beda sedikit. Ya. Mana tadi? Ini ya. Coba kita pakai function. Kita cari NPV. Kebetulan ada di sini kelihatan. NPV-nya kita perlu menentukan rate-nya. Masukkan rate-nya dulu. Rate-nya itu, maksudnya rate-nya itu adalah opportunity cost-nya tadi. Tadi kan opportunity cost-nya ini. Tapi ini per tahun, perlu kita bagi dulu dengan 12. Ya. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. Nilai-nilai itu maksudnya manfaat bersihnya. Ya, kan percent value dari manfaat bersih. Nah, tadi manfaat bersihnya ini. Tinggal kita blok saja ini ya. Blok manfaat bersihnya ini sampai sini, lalu selesai kita oke. Berarti kan ini beda sedikit karena di tempat kita itu ada perlakuan khusus ya, mulai dari ke 0 karena dianggap saat ini juga ya, pada waktu proyek itu dimulai, sebelum berjalan sama sekali sudah keluar uang 39 berapa ini? 39 juta. Ya. Maka itu tahun ke 0. Percent value-nya ya tetap 0 harus ya. Makanya hitungannya beda dengan Excel karena Excel menganggap tidak ada ke 0, adanya tahun ke 1 gitu ya. Nah, tapi nggak masalah. Beda sedikit. Oke. Yang ini pakai formula kita manual, ini pakai function. Itu semoga bisa membantu menjawab evaluasi pemahaman di session yang ke-5. Terima kasih.